Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Adik sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kita terima adalah amanah, titipan. Dan semua titipan harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Titipan apapun, karena kita tidak punya apa-apa. Kecuali apa yang kita punya namanya titipan. Kita tidak punya apa-apa, kecuali yang kita katakan punya, kepunyaan kita semuanya adalah titipan. Kalau ada seorang dititipi oleh orang lain, kemudian titipan itu rusak, maka yang titip akan marah. Gitu. Demikian pula apa yang Allah titipkan kepada kita. Bentuknya apa titipan Allah? Semua. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan titipan-titipan itu sekaligus bernama penguji kita. Nah, silahkan diterjemahkan lebih luas lagi, karena topik kita pada malam hari ini bukan berjudul titipan. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita buka kajian malam ini dengan bersama membaca doa. Semoga bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hadisnya sudah hafal ya? Hadisnya sudah hafal ya? Urung kabeh le jawab. Hadisnya sudah hafal? Insyaallah. Insyaallah itu artinya apa? Insyaallah itu enggak lah, artinya nek ora salah. Muga-muga. Nggih. Yuk kita baca bersama-sama spontan hadisnya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. La tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa ma 'amila fima 'amila. Ya. Besok kalau adik-adik membacakan di hadapan banyak orang, itu tidak selugu itu. Misalnya tadi, an malihi fi maktasabah
bukan fi maktasabahu. Gitu. Tidak. Wa an umrihi fi ma afnah. Bukan afnahu gitu. Tidak. Dimatikan aja belakangnya. Untuk apa? Itu urusan dengan retorika, dengan penekanan. Jadi ketika kita membaca la tazulu qadama ibn Adam. La tazulu qadama ibn Adam. Jadi bahasanya itu bahasa kita sudah semacam sangat mengerti artinya gitu. Bukan hafalan. Kalau tadi kan masih hafalan ya. Ya enggak apa-apa sih, namanya orang kan ono proses ya. Gitu. Bukan membacanya di hadapan orang, tidak membaca la tazulu qadama abdin. Gitu. Ketoke urung pati apal gitu ya. La tazulu qadama abdin. Gitu. Yaumal qiyamah min indillah. Hatta yus'ala an khams. Hatta yus'ala an khams, bukan an khamsin, tidak, an khams, dihentikan. Karena kalau berhenti kan mesti mati toh. Ya. Kalau perlu kemudian pakai jari tangan juga tidak apa-apa. Gitu, pakai jari tangan. Karena kita memang apa yang kita sampaikan pada orang lain kan kita paling memahami, kita paling menguasai. Jangan kita termasuk yang masih gedandapan, tidak. Ya. Kemudian kita mengatakan an umrihi fi ma'afnah wa an syababih fi ma'ablah wa ammalih min aina tasabah wa fi ma anfaqah wa ma amila lima fi ma alima. Dan kemudian diterjemahkan dengan jelas gitu. Makanya ini yang namanya ilmu itu akan bisa bermanfaat kalau kita sudah detail pemahamannya. Kalau hanya sekilas belum jadi ilmu. Ya. Seperti hafalan. Saya merasakan banget. Hafalan itu kalau belum mendarah daging belum namanya hafalan. Yang namanya hafalan itu ya lamboong jenengan karo ngapalke karo sirai suka beri tutui tetep apal. Udah enggak maksudnya? Contoh Fatihah. Jalan jenengan mau cafe. Alhamdulillah Ar-Rahman Rahim tetep hafal. Gitu. Pengen dicoba? Kalau saya nyawarkan anak-anak putra, pengen tak jajal ya. Jenengan ngadeg nang ngarepe nyong kemudian jangan bismillahirrahmanirrahim tak. Kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim karo tak itu. Bahasan wis waladhdallin amin yung. Alah penjo tak. Benjute 5 maneh gitu. Karena sak jempol-jempol. Baik, itu ya. Saya minta sekali lagi. Gimana kalau kehidupan itu? Kehidupan kan nuansanya begini. Kita itu hidup sama-sama 24 jam. Kita itu diberi kesempatan sholat sehari sama-sama 5 waktu. Sama-sama berzikirnya sama. Kan ya? Berzikirnya sama. Bahkan jenengan itu makannya sama. Gitu. Asramanya sama. Gitu. Dan kemudian segala-galanya serba sama. Setelah itu ilmunya yang nerangke sama, semuanya sama. Nek disoal dengan tes misalnya panti ada tes yang disoalkan adalah materi pengajian-pengajian yang ada, kira-kira hasilnya sama enggak? Sama enggak? Enggak pernah sama. Itu nuansa kehidupan memang macam itu. Di kelas juga gitu ya? Iya. Di kelas itu bocah 30, gurune podo, kelasnya podo, keterangannya podo, waktunya podo, kasih ulangan, hasilnya
Beda. Gitu. Sama dengan kehidupan kita. Ya. Semua kita sama. Diberi yang sama. Tapi nanti ketika kita meninggal dunia, hasilnya beda nggak? Beda. Ada yang disambut di akhirat itu langsung dengan siksaan, ada yang langsung dengan kenikmatan, dan lain sebagainya dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan berubah. Saya sudah agak lama soalnya itu. Nanti kalau saya minta hafalan jenengan semuanya nanti kesuwen, nanti aja nanti tak double. Nanti kalau hafalan Al-Quran dengan hafalan hadis. Terlalu berat nggak? Ada, ya Allah. Nanti dibuka Al-Quran surat 26. Al-Quran surat 26. Surat apa yuk? Asy-Syu'ara. Ini Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu setelah surat Furqan, karena Selawi itu kan Furqan. 26 Asy-Syu'ara, 27 itu An-Naml. Apa ya? Oh, nah, orang salah An-Naml. Yeah. Yang kita fokus perhatikan adalah ayat 83, 84, 85. 83, 84, 85. Dah enggak pakai Quran semuanya. Ada yang enggak bawa? Ada yang enggak punya? Oh punya loh kesatnya. Hari juga. Nih. Asy-Syu'ara 26 ayat 83, 84, 85. Hanya 3 ayat. Ini bentuknya adalah doa. Ini. Sekarang perhatian saya. Semua yang kita harap dan kita suwun mesti ada ikhtiar. Paham? Saya ulang. Setiap yang kita minta dari Allah itu mesti ada ikhtiarnya. Tidak sekedar minta. Ya Allah, jadikanlah hamba seorang yang pandai, ya Allah. Kira-kira ikhtiarnya ngopo? Sinau, belajar. Ya Allah, jadikan hamba orang yang kaya, ya Allah. Ikhtiarnya kerja dengan baik. Dan prihatin, jujur, amanah. Iya, orang-orang sing sugih-sugih itu, sing sugih asli lo ya. Karena ada orang yang tidak asli sugihnya. Benar. Ada orang yang sugihnya tuh tidak asli. Seperti enggak usah saya sebut. Orang yang sugihnya enggak asli itu sugihnya karena nipu, karena korupsi, karena pesugihan, karena apa meneh? Karena colongan, karena apa? Ngerampok. Itu. Ya, kemarin katanya di Watu Malang. Yang Watu Malang ada nggak ya? Cuma Indak yang Watu Malang ya? Nggak ada yang Watu Malang. Besok anak Watu Malang saya bawa ke sini 10 ya. Ya itu ya. Ning sing ayu-ayu. Kalau sing ganteng-ganteng pol gitu ya. Sing gantengnya kayak lenang gitu. Enggak. Tetap ada anak bilang ke saya orang tuanya, Pak, nek kula titip lari teng panti pareng napa mboten? Saya jawab, untuk panjenengan enggak pareng. Ning kula siap bayar penuh, Pak.
Wes biayane pinten kula siap bayar. Justru itu yang menyebabkan nggak boleh. Nek panjenengan ora siap malah mungkin boleh. Gitu. Ya, kita di panti ini orang-orang yang ketok cukup ngapain sekolah di sini kan gitu. Ya, kan dengan biaya sendiri dah bisa. Gitu. Nah, dia mengatakan kula niku pengen banget anak kula niku teng panti ning napa syaratnya napa men? Ya syaratnya tidak punya biaya. Aneh ya jane ya nang panti ki yo. Syaratnya tidak punya biaya gitu. Kalau punya biaya nggak boleh di sini. Makanya jalan tenang aja, bersyukurlah. Untung ada kayak gitu. Untung wong tuane nyang ora duwe sah. Ya, kena wong tuane yang duwe yang ora iso nang panti. Itu yang ikhlas begitu mengatakan. Tetapi yang tidak ikhlas ya sengit gara-gara mbok ning yang ora mampu kalau nang panti. Sebelnya panti. Lanangnya elek-elek kabeh. Udah ketemu ya? Saya menyampaikan tadi itu hanya nunggu jenengan sing ngurung ketemu. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzubillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Sampai sini tok doanya. Karena doa berikutnya khusus banget. Ini kan doanya Nabi Ibrahim. Ya. Saya memang tidak sampai ke ayat 86 karena ayat 86 ini nanti jenengan ada yang tidak setuju. Anak khusus waghfirli li abi dan ampunilah bapakku, innahu sesungguhnya bapakku kana adalah bapakku minadhdallin, tergolong orang yang tersesat. Jenengan terima? Enggak Pak, Bapak saya ingin badai marepol, gitu kan? Gitu, jenengan akan jawab gitu kan? Makanya sampai 85 saja. Ayat ini adalah doanya Nabi Ibrahim. Yang dikutip oleh Allah dituntunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Bagaimana doanya? Rabbi, wahai Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku, berilah aku atau berikanlah kepadaku hukman hikmah. Nanti penjelasan yang paling banyak di hikmah ini apa? Wa alhiqni, dan hubungkanlah aku, masukkanlah aku bisolihin, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang salihah. Di sini nanti jenengan akan akan ketemu jawabannya, bahwa yang kemarin dulu saya bilang itu Mbak, manuk emprit iku nek mabur bertengger nang pohon mesti bareng karo baleni. Manuk emprit nggih, angger nang nggon pang kok jejeran karo manuk liyane, mesti manuk liyane juga manuk emprit juga mesti itu. Ora tahu manuk emprit guyon karo manuk gereja ora tahu. Nggih. Ini Bapak sama-sama lihat kan ya, di kandang itu kan ada labet ya Mbak ya. Pernah ada manuk gereja guyon karo labet? Ora tahu babar blas. Artinya apa? Hati-hati kita berdekatan, dekat-dekat, berakrab-akrab dengan orang.
Kalau orang itu nggak benar, kita dekat dengan orang nggak benar, kita dikatakan selalu kayak bocah mesti orang benar. Lo kok tahu? Kancane orang benar, gitu. Akrapane orang benar, mesti bocah itu orang benar, gitu. Ini ngaco nih jadwal punya ayah ini azan, ya. Nih, gitu ya. Walhaqni bis-shalihin, ini doa yang harus ikhtiar dan wajib. Kita harus selalu serawung, bertemu, berkumpul, berteman, berakrab-akrab harus dengan orang yang soleh dan solihah. Kalau bersama dengan orang yang tidak solihah, itu melanggar aturan Allah di dalam doa ini, gitu. Yeah. Maka anak-anak yang bandel-bandel yang melanggar itu, kecuali kalau dia sedang memperbaiki diri loh ya, sedang memperbaiki diri lah itu silahkan. Tapi kalau kita kayak bocah petakilan banget gitu kan, itu memang jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat kan gini, orang cepak-cepak bakul wangi, cepak-cepak bakul parfum wangi, kan gitu. Saya pernah kejadian ini bener serius. Suatu ketika saya di lewat ada kios parfum itu loh yang gede itu, ya, yang botolnya akeh banget nih jebol kosong kabeh itu loh. Udah. Itu botol yang isi itu hanya beberapa. Itu 200 botol itu kosong kabeh itu. Nah, orang percaya jajal. Pak, kalau tak njaluk parfum sing niku, Pak. Niku kosong gitu. Dia jawab. Gitu. Bang, itu kan hanya untuk apa ya? Ya nyatanya jajal jenengan jajal parfum, botolnya ming telu. Ya ora payu kok. Meng telu wis meh entek kae berarti gak ada turahan kan gitu. Nah, suatu ketika saya lagi lewat, ada bapak-bapak itu kenal dengan saya, mengatakan, Pak Aris, sekedap Pak Aris. Terus saya ngobrol dengan orang itu, dengan orang itu saya ngobrol. Sudah ngobrol agak lama. Kemudian saya kembali, istri saya nunggu di mobil. Saya masuk mobil. Apa komentar istri? Pak, jadi mambu parfum apa? Padahal saya belas nggak pakai apa-apa. Saya hanya ngobrol dengan orang di toko parfum. Itu keluar istri saya mengatakan, Pak, jadi sih nganggu parfum apa? Orang mambu ini. Nah, maksud saya. Orang yang berdekat-dekat dengan toko parfum atau tukang parfum maka akan ikut berbau wangi. Tetapi nek jenengan kumpul karo bakul lemi, ya, ono wong lagi ngeduk-dukno lemi, jenengan ngobrol karo wong itu, nanti jenengan ya mambu lemi. Artinya apa? Siapa yang kita dekati, maka aromanya sama dengan yang kita dekati. Itu. Ada anak 3 jalan bareng. Salah satunya anak yang bandel, ngeyel, nakal, gitu kan? Maka yang 2 ki cah loro ki mesti nakal. Loh kok ngerti? Ki soalnya sing siji ki nakale pol. Gitu kira-kira. Makanya di ayat ini Allah menjelaskan ini nanti dipakai ayat ini sekarang, besok kalau sudah tua. Gitu. Saya sendiri di dalam pergaulan keseharian saya nggak berani berdekat-dekat dengan orang-orang yang kurang baik, sebab nanti ndarani saya jadi orang yang tidak baik, padahal memang tidak. Yo. Kita lanjut. Rabbi habli hukman walhaqni bis-shalihin. Duh Allah, berikanlah kepada hamba hikmah
Apa itu hikmah? Siapa yang tahu? Sementara ini kan jenengan sering dengar hikmah. Bahkan ada sing jeneng hikmatun kan? Ini harus tahu artinya. Ya. Siapa yang tahu arti kata hikmah? Maksud hikmah. Siapa yang tahu? Ngacung. Dieling-eling. Lebih baik salah daripada tidak pernah salah. Paham? Benar nggak sih, Mbak? Lebih baik salah daripada tidak pernah salah. Nek wong sing kadang salah itu karena berbuat sesuatu. Tapi kalau yang tidak pernah salah berarti delek-delek terus, ora tau salah. Wong sing meneng itu ora tau salah. Gitu. Yang bisa salah adalah orang yang bermuamalah, yang berinteraksi, yang beraktivitas, masuk di IPM, masuk di tambak suci, masuk di ini, kegiatan itu. Nah, nanti mesti ada salahnya, ya kan? Nek sing ora tau salah, sing ora di kegiatan. Nek kayak bocah ora tau salah. Lho kok iso ora tau obah kah? Jan bocah kayak entung. Uget-ugetok isane. Nggak usah ada yang kesindir. Engko kayak nyindir yang maan. Nah nyong mancen kaya entung, mancen. Oh, ya, baleni meneh. Siapa yang tahu kira-kira makna hikmah menurut pemahaman kamu? Iya, Mbak. Iya. Pelajaran yang bisa diambil dari sesuatu hal. Ya, mendekati itu, Mbak. Mendekati, bagus. Ya. Ini kan menjenan wacana. Selama ini kan mungkin belum pernah mendapatkan pemberitahuan kan ya. Hikmah nang kelas wis tahu diberitahu oleh guru, hikmah iyalah. Nah, itu kakung, putra, lanang, cowok. Hikmah ialah mendingan salah daripada ora tau salah. Iya. Yang putri ada lagi? Ya, Mbak Merli. Merli ya? Yang kau dipateh serada tua, ora pateh urung. Ya. Karena nah, kemudian hikmah itu sendiri apa jadinya? Sing sabarlah, ambil hikmahnya. Artinya hikmahnya di sini pelajaran, yes. Mbak hikmah itu tadi yang ngajak ya? Hah? Siapa? Aisyah. Siapa Mbak Aisyah? Satu apa namanya? Manfaat. Apa tadi judulnya? Apa? Balen. Ya. Paling mendekati Mbak Aisyah. Paling mendekati. Dan kalau saya nanti menerjemahkan kira-kira ya begitu. Hikmah itu apa yang dibalik peristiwa. Dan dibalik peristiwa itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Nggih, contoh, gampang ya. Ini tak contoh yang mudah. Seorang laki-laki, dia sholatnya itu habis sholat, dia umurnya sudah 28 tahun. Dibilang ganteng, ya cukup ganteng, tapi bukan jelek.
Orangnya baik. Ketika sholat, dia bermohon pada Allah, ya Allah, datangkan kepada hamba jodoh, ya Allah, yang salihah, ya Allah, yang. Nah, laki-laki nyun kan jodoh yang salihah, gitu. Kadang-kadang laki-laki tidak menyebut yang cantik, tidak, yang salihah, gitu. Kalau nggak mbak-mbak saya nggak tahu, nyong urung tahu dadi wong wedok sih urung tahu ndonga. Ya. Saya pernah, yang namanya istri itu bagi saya tidak perlu cantik, ya, tidak perlu cantik. Tetapi yang salihah, yang bisa difahami, yang bisa difahami dan bisa memahami, yang bisa difahami. Nah, bisa difahami kan jadinya saya pinter, enggak? Saya paham istri saya, artinya saya pinter dan istri berbuat apapun saya mudeng dan tidak perlu marah, karena saya paham, gitu. Itu intinya. Baik, saya tahu lah, enggak, kapan-kapan kita bahas tentang hal-hal gitu ya. Itu asik kok, membahasnya itu enak banget tuh. Nah, ketika dia sudah berdoa, sudah. Kemudian dia keluar dari masjid. Ya. Ketika itu kemudian dia naik sepeda motor. Dia naik sepeda motor, kemudian dia jalan. Ketika dia jalan, kemudian tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil. Mobil itu nyerempet sepeda motor itu, patah kakinya. Ya. Nah, kemudian yang mempunyai mobil turun, terus dibopong si anak ini, langsung dimasukkan dalam mobil, langsung bawa ke rumah sakit. Sangat bertanggung jawab ini bapak. Gitu. Kemudian si bapak ini ketika sementara keluarganya belum ada yang datang, bapak ini ngobrol dengan si anak-anaknya, hanya tepat tulang kan sadar, gitu. Mas, rumahnya mana mas? Saya ini pak, saya ini, gitu. Jadi kan, pokoknya setelah itu sang bapak ini terkesan sekali. Anak ini anak santun sekali, berbicaranya teratur, rapi, gitu. Nah, kemudian ditanya, Mas, tadi jenengan dari mana? Waktu keluar dari itu dari mana? Saya habis jamaah pak, sholat duhur di masjid itu. Bapaknya terkesan lagi, ini anak baik nih, gitu. Ini anak baik. Kemudian setelah itu si anak diajak ngobrol yang lain, keluarganya bagaimana keadaannya dan lain sebagainya. Nah, kemudian keluarga si laki-laki datang. Mereka saling meminta maaf. Sang bapak yang nabrak minta maaf, saya menanggung semua biaya. Saya yang tanggung semuanya. Kemudian setelah itu si bapak pulang. Sorenya si bapak menjenguk, besok ke rumah sakit, tapi bapak itu membawa anak barepnya. Gitu. Anak barepnya baru saja wisuda. Dan itu anak putri. Bawa menemani bapaknya, ngobrol-ngobrol. Ternyata, nggak terasa, ternyata si wanita ini memperhatikan yang kecelakaan itu ada kesan yang sangat baik. Dan ketika si laki-laki ini melihat sang wanita juga mempunyai kesan yang baik. Yang namanya jatuh cinta itu kan nggak direncana. Ngerti-ngerti? Yang jatuh cinta karo kae kan gitu. Mereka sudah sama-sama dewasa dan kemudian ketika itu di situ ada bapak ibunya si anak yang kecelakaan, ini bapak dengan dengan anak pertamanya. Setelah ngobrol bareng-bareng, melihat sang bapak yang nabrak ini, melihat ini keluarga hebat sekali, baik banget dan lain sebagainya. Kemudian si bapak ini jawil bapaknya si anak yang kecelakaan, dijawil, diajak keluar, ngobrol di teras. Gimana kalau kita menjodohkan anak kita? Gitu. Ya terserah, kalau anaknya mau silahkan saja. Akhirnya rombong-rombong. Kemudian sang bapak yang kecelakaan bisik-bisiki.
nek dhek nikah karo Mbak Kai kira-kira gelem ora? Pak, ora sah kaya ngono lah, Pak. Mbak Kai mesti ora gelem karo nyong, gere karo wong kaya ngene gelem. Dijajal sapa ngerti gelem ning dhek gelem. Ya semoga kersa bapak lah. Yang bijak kan gitu. Ora dhek ning gelem ora. Nggih. Nggih. Malah lumantuk ngantek kecetit. Nah, kemudian si mbaknya yang tadi dibawa, kemudian setelah besuk selesai pulang. Kemudian si bapak ini bilang sama ibunya, Bu, muga-muga Allah ridho ya, sing tak tabrak kae Bu saya apian tenan, Bu. Nek ganteng mancan ora, tapi apian banget Bu saya. Dan sangat sangat konsisten, mesti ajak cerita ke anak kesana kemari. Njur nyong mau ngelancangi Bu, kepaksa Bu, nyong ngajak karo bapake kono nek dijodohke karo anak barepnya. Jenengan kira-kira setuju ora Bu? Ngonde sik Pak, tak weruh bocah isik. Nyong kan urung ngerti, nyong urung tau ketemu. Ya wis nek ngono ngisuk-isuk jenengan besok. Bapaknya esok pagi ke kantor, si anaknya kebetulan karena memang sudah selesai semuanya. Ini anak putrinya kan sudah selesai semuanya, sudah nggak kuliah, sudah habis wisuda. Kemudian anak putrinya dijak meneh gitu. Dijak meneh itu. Nah, kemudian di situ kebetulan ada ibunya. Bapaknya juga sudah tidak ada. Kemudian ibu ini ngobrol dengan si anak itu. Si ibu, oh ya, ini bocah apik loh. Kemudian ibu yang punya anak perempuan tadi jawil sing kecelakaan digawa metu. Njur rembugan terus pundi Bu. Kula kok srek sangat kalian Kang Putra menawi anak kula pun jodohaken kalian putra panjenengan terus pundi. Alah, Masya Allah Bu, nembe menika wau dalu bapake nembe rasan. Kula piyambak saestu setuju, bapake nggih setuju. Kula pun tanting kalih lari kula berpurun napa mboten. Ning lari kula njawab, ya monggo kersa Bapak Ibu, monggo kersa Bapak Ibu. Berarti kan oke sudah. Harus Mas? Nek nolak gimana caranya? Apa? Nyong karo kae cotek. Gitu. Kemudian setelah itu ibu dan anak putri ini pulang. Sampai di rumah sorenya bapaknya sudah pulang. Bocah wedok ini ditanting karo bapak ibu nih priye ini. Si anak hanya menunduk. Priye jawabane kowe? Nggih monggo lah sak kersa bapak ibu. Ning kowe gelem? Nggih monggo kersa nek bapak ibu remen kula nderek. Ning kowe setuju. Lah nggih monggo kersa Bapak Ibu ora. Kowe setuju apa ora? Gelem apa ora? Insyaallah Bapak Ibu. Sudah beres rembukan. Gitu. Akhirnya kemudian setelah sembuh, kemudian ada temu keluarga dua pihak dan kemudian sing lanang itu mengatakan kepada anak putrinya, "Dek, ya Allah, yakin untung yang kecelakaan ya." Paham? Untung yang kecelakaan lah ya Allah. Yang jangan Masya Allah kecelakaan beruntung banget. Nah itu yang namanya hikmah. Paham? Di balik ketidaksenangan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Itu namanya hikmah. Banyak kasus-kasus yang bernama hikmah. Dan hikmah itu ada yang bisa diusahakan. Contoh, jenengan kuliah, jenengan sekolah, menyuwun pada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni shalihin. Artinya, dengan susah payah kita belajar, berikan kesusah payahan saya ini sesuatu yang sangat indah, yang sangat menyenangkan, yaitu kita menjadi orang yang arif, yang bijaksana, yang pintar. Itu namanya hikmah. Rekoso memang menuntut ilmu itu. Kan?
Nah, ada lagi yang menuntut meminta pada Allah hikmah ketika dia mulai bekerja. Rabbi habli hukman walhiqni bis-shalihin. Duh Allah, berikan kepada hamba hikmah ya Allah. Kemudian dia bekerja keras, telaten, jujur, konsisten dan lain sebagainya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dari rekosone itu hasil dari rizki yang mumpuni dan cukup. Itu namanya hikmah. Itu. Makanya kepada kita semuanya, saya alhamdulillah selalu berdoa ini. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin. Allah, berikan hamba hikmah ya Allah, dan pertemukan hamba, masukkan hamba dalam golongan orang-orang yang saleh ya Allah. Kemudian yang ayat berikutnya, Mahisa ya? Iya, semenit kalau nggak salah Isa. Han Tananto. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Mbak, Mas, wong kene isih urip tidak dibicarakan banyak orang. Tapi kalau sudah mati, mulai orang membicarakan. Paham? Nggih. Ketika nanti ya, kayak jenengan nanti, sekarang jenengan dulu ngomong gitu. Tapi nanti kalau saya sudah mati, lah sebulan, 3 bulan, setahun, jenengan mulai ngomong ke saya. Pengen kalingan Pak Hadis kayak ya Allah, wah elek. Kan gitu. Tapi yang biasanya dibicarakan itu adalah kebaikan-kebaikannya. Itu kalau dia baik. Gitu. Tapi kalau jelek ya itu risikonya. Makanya di sini kita nyuwun waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan untuk hamba ya Allah lisana sidqin, lisan-lisan yang benar, lisan-lisan yang mengucapkan tentang diri hamba dengan kebenaran fil akhirin, ketika hamba sudah tidak di hadapan mereka. Gitu. Ya banyak sekali cerita tentang orang-orang yang sudah meninggal, dan cerita itu adalah cerita yang baik-baik gitu. Kita kelingan bapak itu, ya Allah, bapak itu wongnya apian, dermawan, apian, wongnya entengan. Semua orang membicarakan. Bapak sopo? Bapak ini, sedane kapan? Sedane 5 tahun yang lalu. Sedane 10 tahun yang lalu. Ibu itu sudah meninggal 15 tahun yang lalu, tapi namanya masih terus harum dibicarakan oleh orang lain. Selama itu dia mendapatkan ampunan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena pembicaraan yang baik akan menjadikan kebaikan di alam kuburnya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya di tengah bulanan ini, begitu azan saya selesai, karena habis ini saya ada kajian di Dieng Titer. Tahu nggak Dieng Titer? Pernah ke sana? Belum ke sana? Pernah nonton film di Dieng Titer? Unyil. Ya udah. Dari saya sekian, mari kita tutup dan baca doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Minggu depan insyaallah kita teruskan materi ini. Ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.